استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولى من جميع أولياء الله وأصفياء الله. نوينا مثل ما نوى شيخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف
شفيعنا محمد نور الهدي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ربنا القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ابن الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di majlis yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita segera untuk berangkat haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehormatan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang kita sama-sama diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab perjalanan ibadah umrah, yang pertama adalah kita mempelajari manasik umrah atau tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Jadi arti manasik itu artinya tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Ibnu Asakir dan Imam At-Tabrani, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi Muhammad, ta'allamul manasika fa innahu min dinikum. Ujar Nabi, belajarlah kalian akan ilmu manasik, akan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Fa innahu min dinikum, sebab mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah umrah ini adalah bagian daripada agama kalian. Jadi kita ini disuruh belajar tentang ilmu tata cara ibadah haji dan umrah, baik yang akan berangkat, lebih-lebih lagi inilah, atau yang belum lagi berangkat. Cuman kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, meluaskan rezeki kita, sehingga Allah sampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam kehidupan ini itu ada 3 panggilan. Yang pertama, Allah memanggil kita melewat panggilan azan.
Setiap kali azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan daripada Allah Ta'ala. Ini mesti kita jawab. Nah, panggilan yang kedua ialah panggilan untuk pergi berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau selesai membangun Ka'bah, kan Ka'bah asalnya rusak berat akibat banjir bandang di masa Nabiullah Nuh. Itu atasnya Ka'bah itu pian habis ya. Lalu Nabi Ibrahim disuruh Allah Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, nah di samping Ka'bah itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Ini ngaran Maqam Ibrahim itu lain makamnya Nabi Ibrahim nang kuburan Zaidin lain. Tetapi adalah pijakan pertama Nabi Ibrahim di ketika pertama kali hendak membangun Ka'bah. Di situ permulaan masalah. Nah, setelah selesai dibangun, lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk naik ke Jabal Abi Qubais. Naik ke gunung di samping Masjidil Haram itu ada namanya Jabal Abi Qubais. Lalu Allah Ta'ala menyuruh lawan Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk pergi ke tanah suci Mekah melaksanakan haji dan umrah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Lalu Nabi Ibrahim naik ke atas Jabal Abi Qubais. Ya Allah, kayak apa ulun menyampaikan kepada seluruh manusia untuk berangkat ke sini? Ujar Allah Ta'ala, ikam cukup menyampaikan, ikam cukup menyeru aku, ujar Allah Ta'ala, yang akan menyampaikan ke seluruh manusia. Kita inilah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyahut panggilannya Nabi Ibrahim. Insya Allah kita pacang ke sana. Sambil ayo kita berdoa lah. Kita sama-sama memantapkan niat, memantapkan hati kita. Mudah-mudahan dikabulkan, segera dipanggil Allah Ta'ala melaksanakan haji umrah. Kita sama-sama membaca talbiyah. Kita berimbai sambil membayangkan Ka'bah di hadapan kita. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجا وعمرة كرات ومرات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم. Kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ialah panggilan Allah taala untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ialah panggilan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa lawan Allah jangan matikan kita sebelum sudah berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Di antara syarat sah suatu ibadah, ini sebenarnya inilah seberatan ibadah apa aja, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya ibadah umrah, bahkan sembahyang pun, puasa pun, itu syarat yang paling utama adalah ilmunya dahulu. Oleh karena itu, al ilmu syaratun azimun fil ibadah. Al ilmu syaratun azimun fil ibadah. Ilmu itu adalah syarat yang paling besar di dalam kita melaksanakan ibadah. Orang yang sembahyang tetapi inya kada mengetahui tentang tata cara sembahyang, maka ibadah sembahyangnya itu kada diterima. Inya kada tahu tentang tata cara sembahyang. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilaksanakan tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya itu ditolak, kada diterima Allah taala. Sama jua lawan ibadah haji, ibadah umrah, itu dasar utamanya dulu adalah ilmu tentang pelaksanaan ibadah umrah. Kenapa jadi kita harus belajar tentang manasik ibadah umroh ini? Sebab inilah kita khawatir ketika mengerjakan melaksanakan ibadah umroh, kalau pina tegawi hal-hal yang dilarang di ketika melaksanakan ihram. Bahkan inilah pernah suatu kejadian waktu itu ulun tawaf umroh tahun 2022. Bulan Syawal itu musim panas, habis bulan puasa. Jadi di ketika tawaf, jadi ada salah satu rombongan jamaah, cuman lain rombongan kita. Jadi sidin ihram tawaf, waktu itu hari panas, sekalinya sambil berserungkuy labbaik Allahumma labbaik, sambil pakai kain ihram itu tuh, lakian. Entah gara-gara sidin kada belajar kah sebelum tulak umroh, entah sidin belajar juga, entah kada menyimak bujur-bujur kah penjelasan guru, wallahu a'lam juga. Tegawi larangan di ketika berihram, termasuk bebinian juga nilah, apalagi di sana kena bejajal ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aurat napa nih. Banyak bebinian di ketika berihram itu keluar rambutnya di sini nah. Terutama nini. Waktu sebelum tawaf rapi pas sekali tawaf tabulang say. Nah, rambut sini dah keluar. Itu kita harus meluruskan. Ayo nih aurat nih, jangan nih. Kada boleh nih tutup pian kena kada sah tawaf pian. Sebab nilah tawaf ini hukum sembahyang. Tawaf ini mirip nang kaya sembahyang, cuman bedanya Allah taala menghalalkan tawaf bepandir. Lamunnya sembahyang kada boleh kita bepandir.
Tapi inilah syarat sembah yang diantaranya adalah menutup aurat. Nah begitu juga di ketika tawaf wajib menutup aurat. Oleh karena itu jaga rambut jangan sampai tak keluar. Lawan pulang memakai kerudung, jangan kerudung putih nang tipis. Soalnya banyak juga bebinian itu di ketika inya tawaf nih rambut curucukan di kerudungnya itu. Nah itu kalau pina kadesah karena jadinya kelihatan aurat. Termasuk kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i nangaran inya kan bebinian itu disuruh menutup aurat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah muka dan telapak tangan. Kita harus tahu dulu tentang wajah dari segi kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i wajib menutup aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini nangaran wajah. Wajah itu diambil daripada kata-kata muwajahah. Muwajahah ini artinya berhadap-hadapan. Nah, berhadap-hadapan. Di ketika pian bercengangan lawan ulun cengang ke pian, apa nang pian lihat, itulah nangaran wajah. Ini kaulah disebut sebagai wajah. Ini kada kau disebut wajah ubun-ubun nih, karena arahnya ke atas. Telinga kawalah disebut sebagai wajah, kada kawa karena arahnya ke samping. Ini bang, ini apa ngarannya? Yang ini dagu, ini gulu. Nah antara gulu lawan dagu ini nah. Apa ngarannya? Ini kawalah disebut sebagai wajah. Ini kada kau disebut sebagai wajah karena arahnya ke bawah. Oleh karena itu, babinian di ketika tawaf, ini kerudung nah anu akan sampai ke sini. Kayak panang kayak pian sembahyang. Ya kak kita mazhab Syafi'i lain, mazhab Hanafi. Ya kak ini kada jadi masalah sih denang sampai di sini kelihatan. Nah jadi dasarnya satu adalah ilmu dahulu supaya jangan tegawi nang dilarang. Inya pian nilah, pokoknya pian jangan takutan di sana. Kalau kayak pak aku di sana, kayak pak aku di sana. Apalagi nang pertama kali umroh takutan. Kayak apa aku di sana. Ini kita sekadar meringankan dahulu nih lah. Ini sebenarnya pelaksanaan ibadah umroh ini gawiannya itu adalah gawian hati lawan gawian awak, gawian badan. Gawian hati apa? Ialah niat ihram. Kan waktu mengambil mikot niat ihram sudah di tempat mikot. Begitu pulang gawian awaknya apa? Tawaf, sa'i, bacukur, selesai. Gawian awak. Adapun dari segi masalah bacaan, sabarataan bacaan ketika tawaf, sa'i, cukur itu sabarataan hukumnya sunat. Artinya sekalipun pian kada bebacaan itu kada jadi kada apa itu nah. Cuman tetap disuruh bebacaan. Dan bacaannya pun bebas, kada mesti tertentu lawan sesuai nang di buku manasik. Bebas saja. Ya kah ini bacaan itu berataan hukumnya sunnah. Nah gawian awak tadi lawan gawian hati. Nah kemudian pulang di ketika kita berangkat umroh itu ada aja pembimbingnya, ada aja gurunya. Jadi pian jangan takutan. Kalau umpamanya kayak pak aku nak kada tahu buku, kayak pak aku, kada jadi masalah asal pian jangan tertinggal guru. Ya kah? Nah, jadi pian peparak lawan guru itu nah sidin membimbing akan bacaan-bacaannya pian menggiring. Guru jar ulun pas tak ke belakang guru ajar guru di muka lawan pulang camuh lawan nang dihiga orang bebacaan juga bisa pian mau umpati nang jamaah rombongan di orang lain bisa juga kada mesti nang di rombongan pian dah umpamanya pian pas tak undur tak ke belakang jauh kada mendengar lawan bacaan mutawif pian nah bisa aja mau umpati orang umpamanya pang juga kada terbawa juga bukunya nih kayak apa bisa pian hendak membaca salawat tajaka umpamanya sekelilingan atau umpamanya ini inilah supaya kita itu ada cara supaya kita itu ingat di ketika putaran tawaf. Ini ada di halaman halaman 13 halaman 13. Cara hitung putaran tawaf biar enggak lupa ya.
Nah, putaran pertama zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa pian la ilaha illallah kah putaran pertama, atau Allah 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 kah. Kena pas pentangan rukun yaman nikah Hajar Aswad, kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kena putaran kedua sholawat. Itu ada aja tulisannya. Nah. Dan putaran ketiga mendoakan untuk diri sendiri. Doakan diri seorang, ya Allah ampuni ulun, ya Allah luaskan rezeki ulun, jadikan ulun orang yang beruntung dunia akhirat. Doakan diri sendiri seputaran. Putaran yang keempat mendoakan kuitan, mendoakan abah kita, mendoakan mama kita, termasuk peguruan kita, mintuha kita, kita doakan di putaran yang keempat itu. Kemudian di putaran yang kelima kita mendoakan pasangan kita, laki kita, bini kita, anak cucu kita. Doakan di putaran kelima itu. Di putaran yang keenam ialah mendoakan dang sanak kita, kerabat keluarga kita. Kemudian yang ketujuh ialah mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mendoakan sekalipun bahasa kita, ini kadang mesti harus bahasa Arab. Nah, ini hukum umrah dahulu. Hukum umrah ini ada khilafiyah ulama. Nah, lamunnya kita masuk ke kota Mekah, ini ada khilafiyah ulama mengenai hukumnya. Lamunnya masuk kota Mekah. Nah, masuk Mekah. Nah, ada ulama yang mengatakan sunat. Sunat apa? Sunat berihram. Nah, sunat berihram ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi lamanya kita masuk kota Mekah, kita disunatkan untuk melaksanakan berihram, ambil mikot dulu hanyar masuk ke kota Mekah. Nah, adapun pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Nah, wajib berihram. Ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat Imam Hanafi, Maliki lawan Hambali. Nah, lamunnya masuk kota Mekah wajib ini itu berihram. Kita berangkat mulai sini ke sana pasti tujuannya hendak berumrah. Ya Allah, tujuannya. Nah, ulun hendak memberikan semangat dulu supaya kita semangat di dalam berumrah, dan kita yang belum berumrah kita berdoa bujur-bujur memohon lawan Allah taala mudah-mudahan dimurahkan rezeki untuk kahwa melaksanakan ibadah umrah. Nah, di sini ulun membahas tentang faidah umrah dahulu. Nah, faidah umrah. Yang pertama faidah umrah ialah penghapus dosa. Nah, penghapus dosa. Apa pian nilai fadilat umrah ini? Penghapus dosanya itu luar biasa. Luar biasa penghapusnya, menjadi kafaratul dzunub. Bahkan ujar Nabi Muhammad, al-umratu bainal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah pertama dengan umrah kedua, sekalipun seapa jauh jaraknya, lawasnya, itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa antar kita lawan Allah Ta'ala. Jadi kafarat dosa luar biasa. Makanya inilah kayak apa cara supaya umrah kita itu mabrur, diterima Allah Ta'ala. Kayak apa cara supaya kita itu dosa-dosa kita habis seberataan. Inilah sebenarnya. Lamunnya kita hendak mencari keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya itu jawabannya adalah akhirat. Jawabannya adalah akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lawan orang yang mengutamakan akhirat. Akhirat itu ujar Allah Ta'ala, tijaratan lan tabur, adalah perdagangan yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Sebab orang yang sukses sebenarnya, sukses yang hakiki, ialah orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka, dan dia dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung sebenarnya. Orang-orang yang benar-benar di dalam ibadah umrohnya, dia ingin benar agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang benar-benar di dalam ibadah umrohnya, dia ingin benar seluruh dosa-dosanya seumur hidup zahir batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar di dalam ibadah umrohnya, inya hendak benar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah taala. Orang yang benar-benar ingin, orang-orang yang benar-benar di dalam ibadah umrohnya, dia ingin benar agar mendapatkan posisi yang tinggi, dia layak disebut sebagai orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat umroh, yang kita luruskan dulu apa niat kita berumroh. Kasan napa gerang berumroh? Umroh untuk napa? Umroh ini bukan untuk pamer. Umroh ini bukan untuk bekoyo. Umroh ini bukan untuk dipuji manusia. Tujuan kita melaksanakan umroh ini adalah untuk kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat tetal termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perbaiki kualitas ibadah kita. Ciri-ciri orang yang ibadah umrohnya itu diterima ada beberapa ciri. Nah, yang pertama, ciri orang yang umrohnya atau hajinya mabrur. Mabrur itu artinya diterima Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni Allah taala. Yang pertama adalah dia melaksanakan ibadah umroh itu dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Sebab inilah lamunnya orang itu berangkat melaksanakan haji umroh dengan rezeki yang halal, insya Allah kena inya melaksanakannya ibadah itu mendapatkan ketenangan kena di sana. Beda orang yang berangkat umroh, dia menggunakan rezeki tapi rezekinya itu kada halal, atau rezekinya itu syubhat, halalkah kadakah, atau oleh rezeki daripada hasil menzolim orang lain, maka inya kada akan mendapatkan ketenangan di ketika beribadah umroh di sana. Ya, jadi yang pertama rezeki yang itu rezeki yang halal. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah ruhani kita. Nah, kita siapkan ruhani kita, hati kita. Nah, sebab inilah orang yang akan berangkat umroh dan nanti umrohnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum berangkat, inya sudah membersihi, inya sudah menyiapkan, membaguskan kualitas ibadahnya. Inya sudah membaguskan kualitas ibadahnya sebelum inya berangkat umroh. Inya sudah membaguskan kualitas ibadahnya, dibaguskannya sembahyangnya, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, dan segala amal-amalan sunnah lainnya diperbaikinya semenjak inya belum berangkat umroh. Bahkan inilah orang yang sudah memperbaiki diri sebelum dia berangkat umroh, sebelum ke sana, kena inya akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di ketika beribadah di sana. Ia nang bacucuran aja banyu mata, kada-kadasaan limbui banyu mata kena di sana, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana kenikmatan yang dialami oleh orang yang rahatan mati husnul khotimah. Orang yang mati husnul khotimah, orang yang mati dalam keadaan indah, orang yang mati dalam keadaan diperlihatkan Allah Ta'ala surga, kayak penikmatnya luar biasa di ketika itu. Begitu juga orang yang di ketika sebelum berangkat umroh dia perbaiki dirinya, perbaiki kualitas ibadahnya, kena di sana mendapatkan kenikmatan ibadah kena di sana. Kemudian pulang yang ketiga,
Nah, kemudian yang ketiga yang kita perbaiki adalah niat. Nah, apa gerang niat umroh kita? Orang yang niat melaksanakan umroh, niat utamanya murni hanya karena Allah Ta'ala aja. Karena di sana Allah tolong ya. Di sana karena Allah tolong untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Jangan niat utama hendak belanja di sana. Kalau niat hendak belanja utamanya di sana, nukar anu, kena dulu itu menggiring. Niat utama yang pertama adalah karena Allah Ta'ala. Misal niat umroh. Napa misalnya seperti niat sudah aku niat umroh supaya mendapatkan umroh yang mabruroh, umroh yang diterima Allah Ta'ala. Kemudian pulang diantaranya lagi niat umroh ialah untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Nah, nikmatnya ibadah. Kemudian pulang diantaranya lagi adalah untuk mengejar tempat-tempat mustajab. Nah, di tempat mustajab di sana. Nah, apalagi di sana ada raudhah. Jadi kita inilah mulai di sini nah berdoa, ya Allah, ulun tulak berangkat umroh ini bukan semata-mata umroh, tetapi ulun hendak lama-lama di dalam raudhah. Ulun hendak meminta ampun lawan pian, ulun hendak berdoa di sana lawan pian. Ya Allah, ulun tulak berangkat umroh ini ya Allah ke sana bukan hanya untuk semata-mata umroh, tapi ulun hendak benar memeluk Ka'bah. Ulun hendak benar menempelkan pipi kanan ulun, menempelkan dua telapak tangan ulun, menempelkan dada ulun di multazam. Ulun meminta ampun ya Allah lawan pian. Ulun berdoa di sana lawan pian. Ulun ya Allah hendak di sembahyang di Hijr Ismail. Ulun hendak mengucap Hajar Aswad. Mulai di sini sudah kita berdoa. Ya kah itu niatan kita. Lamunya kita adalah bujur-bujur niatan kita hendak benar nang kaya itu pasti kena ditolong Allah Ta'ala. Di antara niatnya adalah pulang kita hendak sembahyang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ialah hendak sembahyang di sop pertama, di sop pemulaan. Itu niatan kita. Ya kan, jadi sungsung tuh ke masjid, sungsung tuh bang, untuk 2 jam kan sebelum azan, bagus lagi. Ya kan, nah itu ketika di Mekah, bagi lelakian nilai ini ada di dalam sini tata cara supaya kita kawat di sop pertama di depan Ka'bah sembahyang, ada di dalam sini. Nah kemudian pulang di antara niatnya lagi ialah supaya mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadah. Nah, dalam ibadah. Jadi oleh karena itu, ketika kita sudah berangkat umroh, sudah kita di sana, itu jangan dipikirkan lagi di kampung. Ya kah, kayak apa tokoku, kayak apa rumahku, kayak apa anakku, cucuku, kayak apa ayamku, ada juga nang memberi makan nih, kayak apa kucingku, kayak apa iwak haraguanku. Kan usah dipikirkan lagi. Itu serahkan seberataan lawan Allah Ta'ala. Jadi kita di sana fokus ibadah, hendak mendapatkan khusyuk beribadah di sana. Nah, lawan pulang niatan ke sana ialah untuk merasakan kenikmatan batin, kenikmatan hati di ketika di sana. Nah, di sana. Nah ini. Nah jadi faedah umroh yang pertama adalah penghapus dosa. Nah kemudian pulang, ciri orang umrohnya mabrur yang keempat. Ciri orang yang mabrur yang keempat adalah ketika pulang akan semakin bagus akhlaknya. Nah, berubah dari segi akhlaknya. Ini ciri orang yang mabrur, yang asalnya penyarikan menjadi orang yang pemaaf, yang asalnya pemalar menjadi orang yang pemurah, yang asalnya penyinggungan, yang asalnya mudah sakit hati, sensitif, kada kawa salah sedikit menyariki, menjadi orang yang suka berlapang dada.
Itulah ciri-ciri orang yang umrohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang faedah umroh yang kedua. Faedah umroh yang kedua adalah menjadi pahala ibadah kita dilipat ganda Allah taala. Pahala ibadah dilipat ganda dilipat ganda Allah taala. Dilipat ganda. Sebab inilah lemunya kita berangkat umroh atau haji, maka ada 3 masjid yang pasti kita datangi. Yang pertama yang kita datangi adalah Masjidil Haram. Yang pertama kita datangi di sana adalah Masjidil Haram, Mekah. Atau tanah haram, tanah Mekah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai tentang kelebihan Masjidil Haram Mekah dan tanah Mekahnya. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang sembahyang, satu sembahyang aja di Masjidil Haram itu sama lawan sembahyang 100.000 kali di masjid yang lain. Jadi satu banding 100 ribu. 1 banding 100.000 kali di sembahyang di tempat yang lain. Luar biasa, beruntung kada. Jadi pian inilah di ketika tulak berangkat umroh bahkan habis-habisan duit, pian jangan merasa rugi. Ini keberkahan umur kita luar biasa. Satu ibadah aja yang kita gawe itu kelipatan gandaan pahalanya 100.000 kali. Satu sembahyang 100.000 kali gandaannya, luar biasa. Jadi inilah kada istilah merasa rugi. Jangan, kita beruntung luar biasa. Mudahan berangkat sebaratahan. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah kada amal pi ibadah. Ternyata ada keberuntungan di ketika kita tulak berangkat beribadah di Masjidil Haram sana. Satu ibadah yang kita gawe dilipat gandakan. Satu zikir yang kita baca dilipat ganda jadi 100.000 zikir. Pian sebuting aja la ilaha illallah membaca di sana langsung tuntung di 7 laksan ya. Kali aja pian. Di sini 70.000 sorongan lapah. Ya kalau di sana sekali aja kan langsung tuntung kan, keuntungan luar biasa. Yang ulun senangnya di Mekah ini bian, beribadahnya itu bukan hanya di Masjidil Haramnya aja kada, tetapi di tanah Mekahnya. Di tanah Mekah. Jadi sekalipun pian umpamanya sembahyang di hotel di Mekah situ, itu pian tetap mendapatkan nilai pahala satu ibadah gandaannya 100.000 kali lipat. Cuman ulun kada menyarankan bang di sembahyang di hotel aja umpamanya dapat juga ajar, tetap terlebih di Masjidil Haramnya juga. Ya kan? Kemudian pulang masjid yang akan kita datangi adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ada 2 riwayat mengenai kelebihan Masjid Nabawi ini. Riwayat yang pertama, jar Nabi Muhammad, satu sembahyang di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih afdol daripada sembahyang 10.000 kali di tempat lain. Jadi riwayat yang pertama, satu sembahyang ini sama lawan 10.000 kali di tempat lain. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, barang siapa sembahyang di masjidku, jan Nabi, itu lebih afdol daripada 1.000 kali sembahyang di tempat yang lain. Jadi 1 banding 1.000. Ini keduanya hadis Nabi Muhammad. Ya kan, keduanya hadis Nabi Muhammad. Cuman yang paling masyhur hadisnya adalah hadis nang ini. 1 banding 1.000. Cuman nang ulun senang yang ini. Kenapa? Terbanyak. Ya Allah, 1 banding 10.000 kan jelas lebih banyak lagi.
Cuman nilai untuk di Masjid Nabawi beda dengan tanah Mekah, Madinah. Jadi yang dapat gandaan ibadah 1.000 atau 10.000 itu di Masjid Nabawinya aja, termasuk di pelataran Masjid Nabawi sama di halaman Masjid Nabawi. Lamunya Mekah setanah Mekahan ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita datangi adalah Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba. Ujar Nabi Muhammad, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Kuba, fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang berwudu dimulai rumahnya, mulai hotel kita bersuci sudah berwudu ini ketika di Madinah, lalu dia berangkat ke Masjid Kuba, baik itu pakai bis atau berangkatnya ada penyewaan sepeda di sana ada biar, atau berjalan. Nabi Muhammad biasanya ke Kuba itu hari Sabtu, kadang berjalan sidin, kadang bertunggangan sidin. Biasanya hari Sabtu Nabi Muhammad ketujuh ke Kuba sidin. Nah, lalu ke Masjid Kuba, lalu dia sembahyang di sana, entah sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang duha, maka dia mendapatkan pahala umroh. Ini bagi lelakian inilah biasanya ulun ada mendengar daripada perguruan ulun di atas di Kubah, Masjid Kuba itu ada 2 buting titik pian. Ada 2 buting titik di situ jar biasanya Rasulullah, pas di bawah itu biasanya Rasulullah sembahyang jar. Nah, jadi kan itihipan di Masjid Kuba ada titiknya nah di situ aja ada titiknya model gitu ada 2 buting. Nah, di situ aja lah menyebabkan muka di sebelah kiri di mimbar itu biasanya abah guru sekumpul jar juga sembahyang di situ. Nah, kita mendengar dari perguruan kita. Kemudian pulang faedah umroh yang ketiga ialah kita akan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling kita harap syafaat sidin. Orang yang selama ini kita baca salawatnya, kita sebut namanya hari-hari, bahkan di sembahyang kita baca, kita sebut namanya, kena pas di sana kita langsung berhadapan di muka makam sidin. Allah karim. Ini keberuntungan yang ketiga. Kemudian pulang keberuntungan yang keempat, faedah yang keempat. Faedah umrah yang keempat ialah Allah hapus kemiskinan kita. Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ujar Nabi Muhammad, berangkatlah kalian umrah, sebab umrah ini akan menghapus kemiskinan kalian, kepakiran kalian. Jadi inilah kita yakin Nabi Muhammad itu kada berdusta. Kita yakin inilah setelah pulang daripada berangkat umrah, pasti kena Allah Ta'ala ganti duit kita itu, Allah Ta'ala kena akan meluaskan rezeki kita. Yang penting kita yakin. Ini nang jadi masalahnya kita nang mendustakan. Ini nang jadi masalah. Yang paling utamanya Allah ganti kena Allah tambahkan rezekinya orang-orang nang mabrur diterima Allah Ta'ala umrahnya. Jadi usahakan kita supaya mabrur. Iya tadi penjelasannya nang kayak ini tadi. Kemudian pulang faedah umrah yang kelima. Faedah umrah yang kelima adalah kita akan mendatangi tempat-tempat mustajab. Nah, mendatangi tempat-tempat mustajab. Doa kita dikabulkan Allah. Nah, doa dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, apalagi inilah. Nah, di sini ada tempat-tempat mustajab di mana-mana. Itu ada di halaman 29. Ada di halaman 29. Tempat-tempat mustajab. Ketika di Masjidil Haram itu pertama waktu tawaf. Rahatan tawaf itu mustajab pian doa. Mustajab doa. Oleh karena itu tadi putaran pertama zikir, putaran kedua sholawat, itu putaran ketiga mendoakan diri sendiri, putaran keempat mendoakan kuitan. Sudah tadi kita bahas. Nah, di ketika tawaf. Yang kedua di ketika di multazam.
Begitu pulang di bawah mizab. Mizab itu pancuran keluaran banyu tuh nah, nya hujan tuh nah, pancuran emas. Kemudian pulang ketika di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, Rahatan Sa'i, ketika di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu termasuk bagian dalam Ka'bah ialah di Hijr Ismail. Jadi pian lamunnya hendak sembahyang di dalam Ka'bah, ada caranya ialah sembahyang di Hijr Ismail. Di dalamnya itu nah, itu asalnya nya Ka'bah itu pian asalnya nang kayak huruf D. Jadi Ka'bah itu kadang kotak nang kini, asalnya tuh nang kini nah. Nah, memanjang beton kini bang. Nah, asalnya nang gitu. Lalu ketika di masa bubuhan orang-orang Quraisy itu karena hancur Ka'bah ini, lalu diadu-anukan pelang, pondasinya ditinggikan, cuman dengan murni menggunakan duit yang halal. Waktu itu duitnya kada cukup membangun sebagian nang kayak asal nang kayak kini nah, segi empat memanjang kada mayu duitnya. Lalu akhirnya diinggan sini aja. Inggan sini aja. Nah, ditinggi. Nah, lalu ini menjadi di Hijr Ismail jadinya. Asalnya memanjang, Pak. Jadi hendak sembahyang ada di dalam Ka'bah, sembahyang di dalam Hijr Ismail itu. Nah, itu mustajab doa di situ, di Sumur Zamzam, di Hijr Ismail, di luar Masjidil Haram, di Padang Arafah, di Mina, di Raudhah, di Muzdalifah. Nah, kemudian pula masalah kan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Ini halaman yang kedua nah, bagian awal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji. Rukun Islam. Ini sebenarnya nengaran Islam. Islam itu apa? Nah, Islam itu secara makna secara lughat, al-Islamu lughatan. Islam secara lughat ialah maknanya al-inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk, patuh, inggih pun lawan Allah Ta'ala. Itu ngarannya Islam. Nah, Islam ini terbagi kepada 2 macam. Ada Islam qalbiyun, Islam di dalam hati. Yang kedua ada ngarannya Islam amaliyun, Islam secara amal atau ibadah. Nah, Islam secara hati ialah meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inya meyakini 2 kalimat syahadat itu nah. Inya meyakini bahwasanya Tuhan adalah Allah. Inya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah di dalam hatinya, maka orang itu hukum Islam di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala hukum Islam. Nah, mukminun indallah. Nah, mukmin di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian pulang yang amaliyun, Islam ibadah amaliyun ini dibagi kepada satu, ada ngarannya Islam amaliyun lisaniyun. Nah, secara lisan itu artinya ucapan. Orang itu dinyatakan Islam secara amal perbuatan melalui muntung, ialah muntungnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka orang itu hukumnya Islam secara muntung ngarannya. Adapun hatinya wallahu a'lam, apakah nya bujur-bujur berislam atau kada, Allah Ta'ala aja nang tahu. Nah, kemudian pulang ada Islam itu badaniyun, gawian badan. Apa gawian badan? Ialah salat lawan puasa, gawian awak kelak. Kemudian pulang ada lagi gawian maliyun, gawian harta. Nah, ibadah gawiannya harta ialah zakat. Nah, adapun yang terakhir 1, 2, 3, nah ini kumpulan gawian qalbiyun, amal hati, kemudian wabadaniyun, gawian awak, itu pulang gawian wamaliyun, gawian harta. Gawian harta, apa itu gawian hati, gawian awak lawan gawian harta? Ialah haji dan umrah. Haji lawan umrah.
Berarti inilah gawian haji lawan gawian umroh ini mengandung 3 gawian. Mengandung 3 gawian. Yang pertama, gawian haji dan umroh ini adalah gawian hati. Gawian harta gini dulu. Nah, mengandung 3 ibadah. Nah, 3 ibadah. Yang pertama adalah ibadah harta. Mirip nang kaya zakat. Ini kan zakat ibadah harta. Kalau nih kita berzakat pakai awak lah, kada pakai harta kalau berzakat. Lain sembahyang itu penggawian harta lah, kada sembahyang itu gawian awak. Ya kalau gawian awak. Nah, yang pertama umroh haji inilah tak kumpul seberataan gawian hati lawan gawian awak lawan gawian harta. Gawian harta dahulu. Kita tulak umroh haji itu pasti kada berduit. Pasti makai duit. Ya kah? Cuman nilai hebatnya ibadah haji lawan umroh ini, apa-apa aja yang kita lanjakan di sana itu seberataan bernilai sedekah, biar. Bernilai sedekah. Inilah ibadah haji lawan umroh ini mirip lawan ibadah menuntut ilmu. Di ketika kita menuntut ilmu, kita bayar sewaan rumah pondokan umpamanya, kita bayar, kita nukar pengguringan di sana, kita makan hari-hari belanja di sana. Ya kah? Itu ternyata di ketika masa-masa kita menuntut ilmu itu dinilai Allah Taala pahala sedekah. Cuman nah hebatnya kita nang menikmatinya. Mbah siapa nang asrama seorang, siapa nang nukar kitab mendobit kitabnya seorang. Seorang sama lawan ibadah umroh nang gitu juga. Ibadah umroh kitnya biasanya nang ngaran sedekah ulun memberi pian wadai. Ya kalau sedekah kalau ngarannya nah cuman nang menikmati wadainya yang memakan siapa? Pian. Tapi lu punya ibadah menuntut ilmu lawan ibadah umroh, kita habis duit sekian banyak, kita belanja nukar makanan macam-macam di sana, itu seberataan bernilai sedekah bagi kita. Bernilai sedekah yang kita bayar duit, yang menikmati pesawatnya siapa? Kita. Nang guring di hotel siapa? Kita. Yang makan makanan di hotel siapa? Kita. Itu seberataan mendapatkan nilai pahala sedekah seberataan. Oleh karena itu jangan dipalarakan duit di ketika menuntut ilmu lawan di ketika berangkat haji dan umroh. Lawan pulang nila kada usah di sana di ketika belanja berapa real jar orang nih pas belanja 20 real jar. Berapa duit kita jar. Ditanding-tanding dulu lawan duit rupiah. Ini ujung-ujungnya pun kada belanja di sana. Ya, kada belanja di sana. Berapa harganya? 20 real jar. 1 real jar 4.400 kah? 4.500 kah? Berartinya 20 real jar. Berapa tak kaliakan bang? Hah? Hitungan rupiah berarti berapa? Kalau menjadi 20 real? Hah? 360 160 140 harga aja nasi goreng di sana 20 real jangan umpamanya. Di sini harga nasi goreng 10.000, di sana 100.000. Astagfirullah kada jadi makan. Jadi jangan ditanding-tanding. Jangan ditanding-tanding kan di sana. Kada belanja jangan. Nah, jangan kada belanja jangan. Nah jadi inilah kemudian yang kedua, ibadah umroh ini mengandung ibadah badan. Nah ini ibadah harta seperti zakat. Nah seperti zakat. Kemudian pulang ibadah badan seperti sembahyang. Nah seperti sholat. Apa pian inilah ibadah badannya ini luar biasa pian. Cuman kita senang biasanya nih lah berangkat umroh ini biasanya Madinah dahulu anyar Mekah. Tenyaman bang lamanya Madinah dahulu. Soalnya nih kita kan bentuk lapah musafir.
Musafir. Ini ujar Nabi Muhammad, as-safaru qit'atum minal azab. Musafir itu adalah sepotong daripada azab. Embah ketika musafir, apalagi di bandara kena menghadang 2 jam kena di bandara. Begitu pulang kena naik di pesawat. Di pesawat tuh 9 jam kena mulai Jakarta ke Jeddah situ. Tejarat awak nah, tejarat kalau awak. Kalau kau apa-apa, nah 9 jam. Nah, begitu pulang sampai di sana pulang, apalagi lu punya tembak langsung ke Mekah. Ini berat benar biar lu punya orang langsung ke Mekah. Hanya seorang datang musafir langsung ke Mekah. Di Mekah tuh kena ibadahnya, masya Allah luar biasa lapah lagi. Di sana ada tawaf, ada sa'i. Semakin banyak manusianya, semakin jauh putarannya kita, semakin lapah, semakin lawas tuntungnya. Lapah. Ya, jadi perlu bersabar, Pak. Bersabar, Pak. Nah, kemudian pulang yang ketiga adalah ibadah hati. Nah, ibadah hati kita. Nah, ibadah hati yang paling menonjol benar di sana diantaranya adalah sobar. Sobar. Ini seperti puasa, nak. Nah, seperti puasa. Nah, ibadah hati seperti puasa. Puasa itu kan sobar. Sobar menahan makan, menahan minum, berkumpul 2 laki bini. Nah, ibadah umrah pun di dalamnya ada sobar. Ini pianilah sebenarnya seberatan travel apa aja, sekalipun travelnya itu terkenal, itu pasti kan ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Kita jangan menuntut lebihnya. Barangkali karena di sana cuacanya kada sesuai lawan kita. Di Mekah itu bianilah lemunya panas benar luar biasa. Lemunya dingin pulang dingin benar luar biasa. Lemunya bakami bebasuh nitnya mainnya tuh bang. Di situ kenapa yuk? Karena di Mekah Madinah itu gunung itu batu. Batu itu sifatnya lemunya terkena panas, batu pian panas sih. Panas kada batu itu. Lemunya didinginakan buat ke kulkas batu keluarkan dingin benar batu itu. Dan itu juga di Mekah Madinah itu gunung-gunung itu batu pian. Makanya lemunya panas benar. Lemunya dingin benar. Ada nang sampai tak keluar darah di kuku. Saking kada tahan kedinginannya. Barangkali nang kada cocok lawan kita, entah itu di hotelnya lah, kena macam-macam. Entah itu dari segi makanannya kada cocok lawan kita, kita mahir makanan orang Banjar, di sana kena makanan khas Arab, kena macam-macam. Ada nang kada cocok kena lawan kawan kah. Ya kayaknya macam-macam kena di sana. Nya manusia ni pian ada nang pemahaman, ada nang kada paham, ada nang kurang-kurang paham, ada nang pura-pura kada paham. Manusia ni macam-macam manusia ni. Pokoknya di sana sabar bang, sabar bang. Pokoknya kita belajar di sana berlapang dada itu nah, berlapang dada. Berarti ibadah hati kada? Ibadah hati nang kayak ibadah puasa. Kemudian pula kita langsung pindah pembahasan ke mikot aja langsung. Halaman 6 bisa dibuka. Nah, halaman 6. Niat ihram dari mikot. 1. Niat ihram wajib dilakukan di mikot atau sebelum melalui tempat mikot. Gitu dulu. Yang kedua, bagi yang paket umroh Madinah Mekah, maka mikotnya di Dzulhulaifah atau sering disebut Bir Ali. 3. Bagi yang paket umroh Mekah Madinah, maka mikotnya ya Lamlam dari atas pesawat. 4. Patwa MUI bisa mikot di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. 5. Untuk yang ahli Mekah, mikotnya adalah semua tanah halal yang paling utama. 1. Ji'ronah atau Ja'ronah. 2. Tan'im. 3. Hudaybiyah. Yang keenam, orang berihram tanpa niat dari mikot, maka wajib bayar dam dengan menyembelih kambing. Nah, sigotnya, sigot ihram yang secara bahasa Indonesia aja, saya niat umroh karena Allah Ta'ala, atau saya niat mengumrohkan ibu saya, bisa.
nyeneng kini. Nengaran mikot. Nah, mikot ini diambil daripada kata-kata miwqat. Nah, miwqat ini artinya adalah diambil daripada kata-kata waktu. Waktu itu ialah masa, waktu itu ialah zaman. Nah, mikot ini terbagi kepada dua macam. Ada mikot itu mikot zamani ngarannya. Yang kedua ada ngarannya mikot makani. Nah, mikot tempat. Nah, adapun mikot zamani, mikot masa ini dibagi kepada dua macam. Satu mikot umroh, mikot zamani umroh. Dua mikot zamani haji. Nah, apabila masa boleh berumroh, masa boleh berumroh ini adalah sepanjang tahun. Nah, sepanjang tahun. Jadi pian lamunnya hendak berumroh, apabila kah terserah aja pian hendak berumroh. Hendak bulan A, bulan B, bulan C, terserah apabila kah pian hendak berumroh. Hendak berumroh bisukan, hendak berumroh siang, hendak berumroh sore, hendak berumroh malam, hendak berumroh tengah malam, terserah. Pokoknya waktu umroh ini bebas sepanjang tahun. Nah, adapun mikot zamani haji, waktu untuk berhaji ini terbatas, yaitu pertama bulan Syawal, begitu bulan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah anyar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini aja waktunya. Hendak berhaji, kada boleh pian berhaji bulan Rajab umpamanya, ada kawa. Jadi tertentu ini masa untuk berhaji. Nah, adapun mikot makani ini kita berartinya berniat ihram di tempat yang sudah ditetapkan. Nah, mikot makani ini pian ada. Ini kita membahas mikot yang paling afdol dulu. Mikot makani ini ada beberapa macam. Satu adalah mikot, kita sangat dikit. Nah, mikot gawian Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad. Nah, apa mikot gawiannya Nabi Muhammad? Ialah mikot di Ji'ronah atau Ja'ronah. Ini gawian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa mikot di sana. Di ketika Nabi Muhammad Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriyah. Lalu setelah Fathu Mekah itu Nabi Muhammad peperangan Hunain. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sidin mengambil mikot di mana di Ja'ronah waktu tengah malam. Berarti mikot Ja'ronah ini mikot gawiannya Nabi Muhammad. Ini yang paling afdol. Nah, ini paling afdol. Nah, kemudian pulang yang kedua, ada mikot itu mikot suruhan Nabi Muhammad. Nah, suruhan Nabi Muhammad. Di mana mikot suruhan Nabi Muhammad ialah Tan'im. Nah, kayak apa kisahnya? Di ketika Sayyidah Aisyah, beliau selesai daripada haid, lalu Abdurrahman dan sanaknya Aisyah itu disuruh oleh Nabi Muhammad, wahai Abdurrahman, nina dan sanak ikam Aisyah na bawa anu ka Tan'im untuk mengambil mikot di sana. Makanya Masjid Tan'im itu disebut Masjid Aisyah karena disitulah Siti Aisyah mengambil mikot. Berarti mikot suruhan Nabi Muhammad kada? Suruhan Nabi Muhammad menyuruh ke sana mengambil mikot. Nah, kemudian yang ketiga ada mikot hatinya Nabi Muhammad. Nah, mikot hatinya Nabi Muhammad. Di mana mikot hatinya Nabi Muhammad? Ialah di Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah. Jadi inilah sewaktu Nabi Muhammad hendak berumrah, kalau kada salah di tahun ke-6 kah ke-7 Hijriah kah itu nah.
sudah mengambil mikot di Hudaybiyah, berihram sudah, memakaikan ihram, labbaik Allahumma labbaik menuju Mekah. Sekalinya ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, kada boleh masuk Mekah tahun itu. Kada boleh, Bang. Alhasil terjadi perjanjian boleh tahun akan datang. Nah, waktu itu akhirnya kada jadi Nabi Muhammad berihram, kada jadi menunaikan umrah karena dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kayak apa? Maka sudah berihram, lalu Nabi Muhammad menyembelih unta, bayar dam, lalu sidin bercukur, bertahallul, lalu melepas kain ihram. Jadi inilah, ini kan dapat musibah ini ngarannya nih. Artinya apa? Orang yang sudah berniat umrah. Orang yang sudah berniat umrah, lalu inya terjadi suatu musibah sehingga inya kada jadi berangkat umrah, maka dia tetap mendapatkan nilai pahala umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap dijulungi Allah taala. Mudah-mudahan kabul hajat kita seberataan, dimudahkan untuk berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pulang mikot makani yang keempat. Nah, ini yang paling afdol nih lah ketiga buting ini. Cuman yang paling afdol adalah Ja'ronah. Ini di samping Ja'ronah itu ada pian sumur. Cuman ditutupi, Bang, sudah. Cuman bajunya aja diambil dari situ juga. Itu sumur nang dulu Nabi berwudu di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah Bir Ali. Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Nah, ini adalah mikotnya orang yang dari Madinah. Nah, Madinah menuju Mekah. Nah, ini menggunakan bis. Bis. Jadi inilah lemunya kita nih dari Madinah. Kan biasanya Madinah dulu hanya ke Mekah. Ini lemunya kita dari Madinah bebis ke Mekah, itu kena singgah di Bir Ali kan? Bir Ali, di Masjid Bir Ali situ karena kita mandi, begitu kita berwudu, begitu sembahyang sunat ihram di sana, ya kah? Nah, begitu pula anyar berniat. Nah, berniat saja ku berumrah karena Allah taala. Nah, selesai. Ini ada jadinya pulang di buku manasiknya tuh kan ada. Jadi hendak pakai lapas bahasa Arab. Lamunya hendak bahasa kita. Jadi dalam hati saja ku berniat umrah karena Allah taala. Selesai sudah. Nah, di Bir Ali. Tapi inilah lemunya kita menggunakan kereta. Kan ini ada kereta cepat nih. Nah, ini bagi orang yang pakai kereta cepat dari Madinah ke Mekah, ini karena di mana inya berniat ihramnya ialah di stasiun. Ini hebatnya pintarnya orang Arab Saudi ini. Mereka ini meulah stasiun ini sejajar dengan Bir Ali, Bian. Sejajar dengan Bir Ali. Jadi makanya inilah kita boleh berniat ihram itu mulai stasiun bisa. Mulai stasiun. Makanya orang-orang yang di dalam kereta api itu pakai pakaian ihram seberataan, Pak. Nah, lakiannya ya, Pak. Pakai pakaian ihram seberataan. Kemudian pulang yang kelima ialah Qarnul Manazil. Nah, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah tempat miqatnya orang dari Thaif. Nah, Thaif ke Mekah. Nah, atau orang-orang yang melalui jalur Thaif ini. Inilah kan biasanya ada sepalih ke Thaif selajur. Ya kah, Mekah, Madinah, selajur di Thaif itu kena ziarah ke makamnya Imam Ibnu Abbas, ke masjidnya Imam Ibnu Abbas. Nah, ketika dari Thaif kita pulang menuju Mekah, itu akan melewati nangarannya Qarnul Manazil, Masjid Qarnul Manazil. Cuman nilai di sini kan tempat mikot juga nih. Cuman kita ini terserah travel. Lemunya ujar travel, kita inilah tuntung di Thaif sudah berjalanan di sana segala macam city tour kah ngarannya. Begitu kena kita bulik ke Mekah, kita langsung aja jar kada singgah, kada mengambil mikot di Qarnul Manazil jar. Kada mengambil mikot umpati artinya biasa aja masuk Mekah kada berihram berumrah tak kada.
Nah, tapi lu mau nyojar travel kita singgahan dulu jar, kita mengambil mikot jar. Nah, alhamdulillah, iya kah? Walhasil nang ini terserah travel aja di Kornul Manazil ini. Nah, kemudian pulang yang keenam, ada tempat mikot itu ngadanya Juhpah. Nah, Juhpah ini adalah mikotnya orang dari daerah Syam. Syam ini Syria, Yordania, Libanon. Nah, itu di Juhpah. Kemudian yang ketujuh ada lagi ngarannya kena Yalamlam. Nah, atau Zatu Irkin dulu. Nah, Zatu Irkin ini bubuhan daerah Irak ke Mekah. Nah, kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ini di Yalamlam. Nah, Yalamlam ini biasanya jamaah dari Cina, jamaah dari Jepang, Yaman mau juga. Nah, biasanya lamunya jamaah Indonesia itu biasanya bawa kapal biasanya di Yalamlam ini. di Yalamlam. Soalnya nyoba pesawat bisa juga di Yalamlam itu diumumkan biasanya di pesawat. Cuman nilah ngalih bang namanya di pesawat. Lalu ulama membolehkan karena pas sampai di Bandara King Abdul Aziz hanya boleh kena berniat ihram kena. Nah, kemudian pula kemudian yang kita bahas adalah pakaian ihram laki-laki dulu. Mana pakaian ihram? Inya pakaian ihram laki-laki lawan pakaian ihram bini-bini ini belain. Nah, adapun pakaian ihram laki-laki ini di halaman 5. Pakaian ihram laki-laki itu 1, 2 lembar kain tidak sambung melingkar. 2, 1 untuk menutupi antara pusat dan lutut. 3, 1 lembar diselempangkan mulai bahu kiri ke bawah ketiak kanan. 4, nah cara pemakaiannya jadi bisa silahkan lihat di YouTube umpamanya. Nah, bisa. Nah, jadi inilah kewajiban bagi laki-laki inya lamunnya masalah menutup badan itu sunat nang menutup badan nang pakai 2 kain ini nah ini kan 2 buting kain. Yang pertama ngarannya izar ini bakas lawas disimpani pindah banguning nah 2 buting kain yang pertama untuk bagian bawah, kain yang kedua untuk bagian awak. Nah, adapun kesunahan ini menutup bagian awak ini sunnah, tetapi untuk menutup aurat lakian wajib hukumnya. Hati-hati inilah di ketika memakai ini ada juga pian sepaleh taluluy ratan tawab pusatnya kelihatan di bawah pusat hidena kelihatan. Ada juga sepaleh yang gitu, cuman jarang benar. Ya, jadi 2. Yang pertama ini karena kita membahas tentang tata cara pemakaiannya kena. Nah, ada kewajiban bagi laki-laki. Nah, kewajiban bagi laki-laki yang pertama adalah kada boleh memakai pakaian yang bakurung nang bejahit. Pakaiannya itu nang bejahit lawan bakurung. Di dalam kitab itu al-makhit al-mukhit ya. Makhit itu artinya nang bejahit, al-mukhit yang mengurung. Jadi kada boleh nang mengurung, contohnya pakai kaos baju umpamanya atau salawar dalam. Ini suah kejadian pian. Sidin ini sudah ihram sakaja bercawat. Cawat itu mengurung badan kada boleh. Apa pian sudah tuntung tawab sa'i bulik ke hotel sekali macol jadi cawat kayak tadi. Nah, kada boleh. Jadi bagi lelakian nila kita kada pakai apa-apa kecuali 2 kain gini aja. Jadi ngaran kita buat lanjang nila hati-hati ya bisila. Kalau bina kelihatan ibu-ibu, apalagi ibu-ibunya gigiran pulang papa liri. Sopan nih. Nah, kemudian ulang nila bagus menggunakan pandeng. Karena kita contohkan
bahkan pendek. Kemudian yang ketiga ialah jangan menutup kepala. Jangan menutup kepala. Iya tadi kan ulun ada bagi saya tadi di ketika tawaf ada jamaah nang kitu nah sambil najar kepanasan najar labbaik Allahumma labbaik ya. Jangan kada boleh. Subhanallah, ada kejadian jamaah juga. Jadi waktu itu ada salah satu rombongan umroh. Ini hendak city tour ke Arafah. Kan biasanya ke Arafah kalau ke Mina, ke Arafah biasanya melihat-lihat di sana. Nah di sini bang tempat orang berhaji karena di Jabal Rahmah karena naik. Nah di sini bang tempat karena pegerak memancing-mancing supaya berhaji pulang itu nah memancing-mancing. Jadinya biasanya travel itu jalan-jalan dahulu di Arafah, di Mina, karena pembulikannya anyar singgah di Ja'ronah, mengambil mikot, beihram. Nah, itu anyar ke Mekah. Ada sepalipian travel, badahulu mengambil mikot ke Ja'ronah, badahulu anyar perjalanan ke Arafah. Jadi kenapa gerang jadi badahulu? Jar mungkin nih lah alasannya supaya kada bakajal kada bakajal di WC, kada bakajal sembahyang di Ja'ronah. Soalnya di Ja'ronah itu pian masjidnya halus, lawan puuduannya itu WC-nya itu dikit. Jadi bakajal bang di situ. Cuman beda juga bang binian juga, lakian juga. Cuman karena halus lalu bakajal. Mungkin jadi baduhulu alasannya baduhulu ke Ja'ronah supaya kada bakajalan itu nah. Cuman baduhulu kalau di Ja'ronah itu berniat ihram, berarti dalam keadaan berihram nah. Larangan-larangan kada boleh digawe di ketika berihram. Lalu berjalan ke Arafah, berjalanan ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu banyak orang baju jualan, macam-macam baju jualan, maka bagus-bagus, murah-murah pulang di sana. Lalu ada di situ orang berjual kopiah. Orang berjual kopiah sini sudah berihram, sudah berniat ihram. Nukar kopiah, mana murah, mana bagus di situ. Ngaran nukar kopiah otomatis apa nah? Memasang ke kepala. Jangan kita sudah berniat ihram, jangan jurang. Tegawi jadinya larangan ihram tadi itu pulang. Dan di antaranya lagi jangan menutup kepala. Tadi. Di antaranya lagi apa? Bagi lelakian dahulu ialah jangan pakai sepatu atau kaos kaki. Kaos kaki jangan. Ya kah? Jangan sepatu itu maksudnya sepatu nang menutup. Jadi pakai sandal aja. Dan boleh pakai sepatu nang bepagat, kan ada sandal sepatu. Ya karena nah sandalnya menutup di sini aja, cuman di sini berbuka aja. Nah itu kada apa-apa. Boleh aja. Nah, kemudian pulang kita pakaian ihram laki-laki dahulu. Nah, pakaian ihram laki-laki caranya nah, inya sebenarnya ada 3 cara semalam belajar. Ya kau, cuman ulun kada usah makai ketiganya karena bingung kena sebuting gin. Ya kau sebuting gin. Nah, ujung sebelah kanan. Nah, lakian lah ni penting pian nang memakai. Tersalah pian telanjang. Nah, ujung sebelah kanan lawan ujung sebelah kiri, ini kada sampai habis nih kan nah kada sampai habis. Nah, kada kawa juga kada sampai. Nah, ini dipertemukan di tengah. Nah, pertemukan di tengah. Nah, dikancang. Habis itu bang, nah geser ke kiri. Nah, habis itu ini mensusupakan ke ketiak kiri. Nah, susupakan. Nah, habis disusupakan, nah peset-peset. Nih, ujung nang sisa ini kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam nang kene. Nah, anu lagi kayak betape. Nah, kayak betape. Ini aman aja nih. Nah,
Nah, di ketika terbuka di sini aman aja. Nah, terbuka pulang sekali aman aja. Kadosa lagi dibuka pulang sampai bimet kelihatan aja juga. Nah, cuman insya Allah ini aman. Nah, kita nah aman aja ya Allah. Nah, ini cara sebutin lah caranya lah supaya pengen kada mau. Nah, sebutin cara. Nah, kena praktek lah. Ayo praktek kena habis ini. Nabi itu bagus berpanding lakian. Nah, bagus berpanding. Bagusnya panding yang warna putih lah. Cari warna putih. Ini pending Betawi kan artinya. Ya kan ada hijau ya lah. Ada juga. Nah, bagus warna putih. Nah, di bawah sini kan. Nah. Kemudian pulang selendangnya pulang. Selendangnya kayak apa? Nah, ini inilah selendang nang biasanya, cuman ini kada efektif. Kebanyakan orang biasanya nang kini. Nah, kita melihat juga bang, atau di sana dulu. Nah, cuman ini kada efektif. Nah, jadi inilah sini masukkan ujung sebelah kiri, masukkan ke pending sini. Nah, bagus dilipat. Nah, ini ketika kita perjalanan kan yang gini. Nah yang gini aja. Nah, gini dulu. Nah, ketika kita tawaf, ketika kita tawaf itu kan disunatkan nih tangan bahu kanan ini terbuka. Yang gini. Nah, ngalinya itu ketika kita berwudu. Nah, ketika kita berwudu ini tengalih. Nah, kayak apa hendak berwudu agak teribet sedikit. Nah, ini timbul tak ke lantai, tak ke tanah jadinya. Nah, atau telulu itu pacul sama sekali nang kene ketika rukuh. Nah, tan sembahyang seorang sembahyang sembahyang saya gugur aja. Tapi lanjut jadinya. Kan kada efektif nih cara nang kene. Nah, telulai jadinya lawan pulang pasrahatan sini tidak langsung membujurakan. Pok ya, langsung kena mau orang. Berarti cara nang kene efektif lah. Efektif. Maka banyak yang dulu melihat dulu di sini nang pakai nang kayak itu, aja langsung kini aja. Ini gak ada efektif lalu ini. Nah, lu kayak apa cara yang efektif, yang bagus? Ialah nih ujung kanan lawan ujung kiri. Nah, kita sama akan. Nah, ujung mau ujung. Begitu nih. Pas saja kan? Nah, pasai. Nah, kita satuakan, kita angkat di bahu kita. Nah, begini. Nah, pastikan inilah sejajar. Nah, sejajar. Nah, sudah. Nah, habis itu kayak apa? Nah, habis itu nih, ujung sebelah kanan ini kita masukkan ke sini, ke belakang. Nah, ujung sebelah kanan dulu. Nah, ini biar aja di luar dulu. Nah, ujung sebelah kanan kita pulih letakkan di sini, di panding. Nah, sudah sebelah dah tontok. Nah, adapun yang sebelah kiri ini kita masukkan lewat dalam sini. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan. Begitu. Nah, pacoh. Nah, kita putar di sini. Nah, sudah. Begitu bang, kayak apa pulang? Ketika di perjalanan, apalagi dari Bir Ali ke Mekah itu jauh pian. Kurang lebih sini ke Tanjung berapa jam? 5 jam 6 jam. Jauh pian mulai Bir Ali tuh. Maka memakai nang 2 kain gini aja. Di bis pulang kadang dingin, apalagi pas musim dingin pian. Jadi basulung. Nah, nuain kita tarik kain yang gini nah.
Nah, insya Allah nyaman pian nang kini hangat di jalan tu nah nyaman. Karena pulang pas sampai di Mekah, karena kita melaksanakan tawaf, kan tawaf itu bahu kanan dibuka. Nah kayak apa caranya? Anu lagi longgarakan sebelah kiri sini, kita longgarakan sedikit. Nah maju akan tarik, begitu nah. Nah, buka akan pulang. Nah, pahamlah. Nah, buka akan. Nah, tuntung tawab kan biasanya sa'i ulang. Tuntung tawab begitu sa'i. Di pesaian tuh pian dingin bener. Angin anu nih apa? Kipas anginnya tuh daras-daras. Tambah pulang keramiknya tuh dingin bener pian. Jadi itu boleh aja anu petukup neng kini nah. Jadi boleh kakane pulang? Nggak boleh pulang. Nah, hangat pian ketika sa'i. Nah, ya kan nyaman jadinya lawan pulang nilah lemunya pian hatan budo hendak budo itu tinggal buka aja nih gini nah buka nah budo lagi nyaman gala nah budo lagi hendak sembahyang tuntung budo tutup lagi nah ulur nah Allahu Akbar. Nyaman gak dah? Coba bang praktek bang. Ini kenapa apa tempulu di sini Bian? Tempulu di sini karena jadi sudah di sana ngali bingung. Bian. Kita praktek dulu. Di sini. Nah, pakai sarungnya dulu kayak apa tadi? Sarung. Kata akan dikit lagi. Nah, ujung sebelah kiri. Ya, geser ke kiri. Iya, masuk akan. Ya, masuk akan lagi. Nah, peset. Masukkan ke dalam peset. Nah. Ya, lipatnya lagi. Nah. Ingatakan harus di atas pada pusat, di bawah pada lentohon. Nah kemudian berpanding ulang. Nah banding. Nah nyata nyaman nih panding nih kaum ikat. Itu nah. Ya, nah sasekah. Nah selendangnya ulang. Ya, sejajar. Naikkan dulu ke atas barataan. Nah, ya. Ujungnya tetap di atas di mana? Nah, ya. Oke. Nah, begitu. Ya. Ya, pulas dipanding. Nah, begitu. Ini masukkan ke dalam. Lewat sini. Nah, masukkan ke dalam. Ujungnya tadi. Yang itu ujungnya pulas. Nah, namanya kencang banget pian pinggul pian sakit. Biar santai aja, enak kencang. Ya, asal-asalan aja. Nah. Ya, peset-peset tuh gini. Nah, begitu luluy lagi. Nah, luluy dulu.
tarik sininya. Nah, sampai ke bawah. Kan dulu sampai ke bawah. Ini masih banyak lagi nah. Sasak kah? Nanti kekencangan nih saya. Enggak enak dulu ya kan sampai ke bawah. Karena pulang pas naik pas ketika hendak tawaf kayak Pak. Nah, ketika hendak tawaf, ini longgarakan dulu. Nah, ini longgarakan dulu. Sementara longgarakan. Mana anu ujungnya? Ini nah. Nah, longgarakan setomat. Sampai itu masukkan tangan kanan. Ya, nah, ambil itu peseti pulang di sini ditarik. Nah, sudah. Nambah itu pulang lamunnya di ketika hendak sa'i, kan di sa'i itu betul-betul pulang ini nih. Nah, longgari pulang di sini. Nah, dilonggari di sini, tarik. Nambah itu anu ae pulang. Masukkan pulang tangan. Nah, jarat pulang. Nah, nyaman aja kalau. Nah, karena di sana nyaman aja tapi bisa aja tahir sudah. Nah, paham aja kan sudah? Karena inilah jarilah. Nah sudah. Kita pembahasan ihram bini-bini pula. Nah iya. Oke. Nah di sini. Iya. Nah oke. Kemudian pakaian ihram wanita. Satu, pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. 2, kaos kaki. 3, hansok atau manset umroh yang tidak menutupi telapak tangan bagian dalam. Nah, jadi bagi babinian yang dijaga di ketika ihram itu, ini yang dijaga itu 2 aja sebenarnya. Yang dijaga 2 aja. Yang pertama jangan menutup wajah. Yang kedua jangan menutup 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Jadi inilah lamunnya bagi babinian itu kada apa-apa memakai pakaian yang berjahit, umpamanya becawat tuh harus becawat aja bian. Ada pian betakun guru jar babinian cawatnya harus putih juga kajar. Bagus hanya anak putih ya kan, cuma pengen ketahuan pada putih. Kada jadi masalah anak warna hijau atau ada jadi masalah juga. Dan cuman bagi babinian tadi yang pertama jangan menutup muka, yang kedua jangan menutup 2 telapak tangan. Selain daripada itu wajib ditutupi. Nah, adapun manset itu disuka ada apa manset. Nya kan manset ke handset kan akhirnya. Manset handset itu tinggal genset itu listrik. Nang becincin situ kala. Nah, ini kada apa-apa. Ya kah? Karena 2 telapak tangan kada ditutup juga. Yang dilarang itu memakai kaos tangan yang menutup itu nah gitu kada boleh. Lamunnya menutup di sininya aja, jari jemarinya terbuka aja, kada jadi masalah. Nah, adapun masalah berkacamata. Nah, di sini ada hilafiyah masalah kacamata hirang nang gono. Kacamata Syahrini kan katanya nang habis separuh muha tuh nah. Pakai kacamata hirang ada babinian kan biasanya pakai gitu. Nah, nang ganal dah. Nang ini ada hilafiyah ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh aja cuman bayar dam. Ada juga yang mengatakan yang gitu. Cuman lebih baiknya di ketika bawa umroh itu kadusa gitu. Lamunnya pian hendak memakai kacamata hirang, hendak bergambar atau pian hendak berjalanan ke Taif kah umpamanya, ayo ha. Tapi lamunnya halus saja kacamatanya kada yang ganal nah gitu hilafiyah. Nah, adapun nilah bagi babinian yang biasanya bercadar, kayak apa caranya hendak sekira kada dilihat orang nih. Kan kada boleh kalau babinian tuh bercadar haram hukumnya di ketika ihram tuh. Boleh, ada ulama membolehkan binian tuh pakai tope. Cuman ujung-ujungnya tuh ada kayak berumbai yang gitu nah. Kayak permaisuri kan ngarannya tenang. Nah, itu boleh aja. Yang penting jangan bertempel ke wajah.
Nah, adapun masalah nya ada jawabin payung. Lamunnya payung nang biasa itu kada jadi masalah. Nang jadi masalah ada khilafiyah ulama itu payung nang di berasuk di kepala. Ini bagi laki-laki, payung nang berasuk di kepala itu khilafiyah ulama. Ada nang mengatakan boleh, ada nang mengatakan kada boleh. Terserah aja pilih itu nah. Terserah aja pilih. Cuman hendaknya lebih baik apik pang. Ada usah. Cuman bagusnya tadi pebinian jangan kada batalakung. Jangan kada batalakung, khawatirnya kau pindah mencurucuk di serudung tuh nara rambut itu nah. Kemudian pulang yang penting di sini adalah larangan-larangan ihram. Halaman berapa nih? Kayaknya sisanya pian bacailah. Bacai. Kita waktunya Bang Juana. Nah, halaman 16. Diharamkan bagi muhrim. Muhrim ini artinya orang yang berihram. Ini berlaku umum. Umum pria maupun wanita napa bersentuhan kulit dengan lawan jenis dalam keadaan syahwat. Ini adalah imam kita Syafi'i. Lamunnya tersentuh binian, baik bini sorong ataupun bini urang ya, jangan binian pokoknya. Ini batal, sengaja kada sengaja, bersahwat kada bersahwat, ini hukumnya batal. Mazhab kita Imam Syafi'i. Boleh kita mengumpati salah satu daripada ulama mazhab Syafi'i juga, mengumpati Imam Maturidi. Imam Maturidi, Imam Mawardi kah? Maturidi kalau ada salah kan ulun mutalaah lagi. Sidin membolehkan lakian tersentuh bebinian kada batal itu nah. Yang penting jangan bersyahwat, kada bapak. Lamun yang mazhab Hanafi itu pian nyaman lagi. Kada batal pang bersyahwat kah? Kada bersyahwat kah? Tegatuk bini kada jadi masalah. Kada batal. Batalnya apabila mun berhubungan dua laki bini hanya batal. Itu mazhab Hanafi. Lamunnya mazhab Hambali lawan Maliki ini tengah-tengah. Lamunnya bersyahwat tegatuk anyar batal. Lamunnya kada bersyahwat kada batal. Kada batal. Nah, jadi kita di ketika tawaf itu kan bakajal tuh binian lakian tah. Nah, di sini kita bisa mengumpati pendapat Imam Mawardi kalau ada salah. Imam Mawardi sidin membolehkan lamunnya tegatuk bini itu kada batal. Kada batal. Jadi kada jadi masalah. Guru jar lamunnya rahatan tawaf takantut kayak apa? Maka wajib dalam keadaan suci. Nah, kita boleh berwudu lamunnya kepeuduan jauh pian keluar masjid. Bisa berwudunya itu makai banyu Zam-Zam. Kan ada banyu Zam-Zam di anu tuh. Nah, ambil beberapa cangkir. Nah, pakai untuk wudu menggawi nang wajib-wajibnya aja. Begitu anyar sambung tawaf di putaran apabila tadi kita takantut putaran ketiga umpamanya. Nah, mulai situ sambung pulang. Bolehkah guru jarahatan sa'i umpamanya istirahat, duduk-duduk dahulu atau tawaf, lapah batis sudah neh. Duduk dahulu. Boleh hukumnya. Cuman kena pulang kita sambung pulang. Cuman niatnya hendak menyambung juga. Lantaran batis benar panat, apalagi putarannya jauh benar, apalagi lamunnya tawafnya itu di atas nang masjid itu maafin berapa pal hitungannya lawas benar. Ini inilah nang normalnya ibadah tawaf ini ibadah umroh ini kurang lebih 2 jam 3 jam tergantung banyaknya manusianya. Semakin banyak manusianya semakin lambat untungnya. Kadang sampai 4 jam. Nya bulan puasa pian tuh banyak lagi. Soalnya pejajal manusia pian. Pejajal cuman pahalanya paling ganal. Pahalanya ganal luar biasa, apalagi bulan puasa di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan pas tak kenal Lailatul Qadar pulang. Umay. Satu ibadah aja tadi adalah 1/100.000 kali. Itu di luar Ramadan tak? Di luar Ramadan satu ibadah nang digawe, ibadah apa aja, zikir kah, baca Quran kah, istighfar kah, apapun ibadah, satu ibadah bernilai 100.000 kali di tanah Mekah. Digawe pulang di bulan Ramadan pulang, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan pulang, pas Lailatul Qadar pulang. Wah, kayak apa banyak nilai pahalanya. Untung luar biasa. Nah, kemudian pulang diantaranya ialah jima kada jopang jima tapi hiram ini terlalu benar. 3 membunuh buruan daratan, menggeretak binatang liar,
makan binatang buruan darat yang diburu atas suruhannya, memotong pepohonan, memakai wewangian, sabun wangi, sampo, deodoran. Ini rahatan ihram janganlah. Lamunnya sebelum ihram kita disunatkan bawa harum-harum. Jadi harum-harumnya itu sebelum berniat ihram. Makanya mandi sebelum berniat ihram toh. Mandi, berwudu, hendak pakai deodoran atau hendak pakai hand body kabian. Terserah aja. Itu anjir niat ihram. Nah, kenapa gerang jadi disuruh kita harum-harum dulu, apalagi lelakian. Lelakian disuruh mana mandi, jangan kada pemandian. Apalagi awak bau paluh umpamanya. Kita kena ketika di pintangan rukun Hajar Aswad itu kita disunatkan melambaikan ke arah Hajar Aswad, melambaikan ke arah, bukan harus melihat Hajar Aswadnya. Ya kan di situ Hajar Aswad umpamanya kita disunatkan mungkin melambaikan tangan, istilam marahnya, begitu anjar mengucup. Nah, ya kah? Ingatakan melambai tangan dulu. Ini bahu kiri harus menghadap ke Ka'bah, harus menghadap ke Ka'bah. Di ketika pas pintangan Hajar Aswad disunatkan kita melambaikan tangan sambil membayangkan seakan-akan tangan kita menyentuh Hajar Aswad, habis itu anjar kucup pulang. Nah, jangan terpaling. Ini kada mengucup dulu. Hanya gini ya. Gini bingung orang penjaga Arab di sana. Ajar merawat aku aja. Apalagi babinian dong merawat ajar. Timbul dibalas Arab aja. Jadi memberi salam dulu hanya dikucup ya kah. Jangan terpaling. Nah itu ketika kita ini jangan tinggi benar. Kalau ini gimana namanya ketiak berbulu sih banyak kan. Nang marah segini orang mau terendah pada seorang. Pas di pintangan muhasib ini ketiak sorong nggak pulang, muntah sih di situ. Ya kan jadi santai jangan gini nah, jangan tinggi mana nang gini. Jangan. Oleh karena itu karena kita membuka ketiak kalau dah Nabi salam ini. Maka oleh karena itu kita mandi dulu sebelum ihram itu mandi dulu. Nah memotong kuku kada boleh juga. Memotong kuku kalau umpamanya dari Bir Ali kan jauh 6 jaman sampai ke Mekah. Ada pian sepali sambil migut kuku. Oh jur sambil mati pemandangan tak itu potong bayar damam jadinya. Nah, kemudian pulang diantaranya menikah, tak ada juga. Kalau itu dapat mantan di sana, selanjutnya langsung diharamkan bagi muhrim, bagi pria menutup kepala, memakai pakaian bersambung, bagi wanita menutup muka, menutup telapak tangan. Nah, dam-damnya ini ada aja tulisannya di sini tulisannya di sini. Kemudian pulang halaman 19, agar pulang membawa banyak oleh-oleh. Niat setiap kali masuk masjid itu niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pokoknya niat i'tikaf jangan kada ingat. Nah, kemudian pulang niat selalu sembahyang di sop pertama. Usahakan di sop pertama. Nah, Masjid Nabawi sudah ini dibahas. Kemudian pulang tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Mekah. Ini ada Masjidil Haram, tempat lahirnya Nabi Muhammad, rumahnya Siti Khadijah, dan macam-macam di sini ada ditulis. Nah, karena di sini ada peta pemakaman di Ma'la. Nah, di sini ada makam Sayyidah Khadijah. Di sini ada aja tulisannya di sini. Nah ini di peta di pemakaman Baqi. Nah ini ada yang dihindari di ketika tawaf, di ketika berihram. Saat ihram menyentuh seluruh bagian Ka'bah, kiswah, lebih-lebih rukun Yamani dan Hajar Aswad sebab dipenuhi minyak harum. Jadi di ketika tawaf itu jangan sampai tangan ini sambil mencapai Ka'bah. Ada boleh? Jangan. Apalagi di sana harum-harum pulang minyak harum di orang. Nah, membuat konten ya di pelataran Ka'bah dengan membelakangi Ka'bah, yang konten-konten tuhnya foto aja kada jadi kada apa-apa itu. Nah, di raudhah di kubur Rasulullah sebagai adab. Mencium Hajar Aswad jika menyebabkan tersakiti orang lain itu dilarang juga. Nah, menginjak hewan-hewan kecil di lantai masjid, mengambil barang temuan yang ada di pelataran Ka'bah,
Nah kecuali untuk mengumumkan kata Bapak. Nah mengambil sandal yang tertukar dimanapun, bukan hanya di Mekah dan di Madinah, dan meludah sembarangan ini jangan. Nah hukum-hukum yang berkaitannya kena pian baca aja sendiri inilah. Nah ada gini, kena nang balum nukar ada bukunya ya kah. Nah mungkin ini aja gini, sini ada permasalahan hukum-hukumnya agar haid berhenti, agar haid alamunya haid kada berhenti kayak apa. Makanya orang nang ihram ini babinian mak ada kalau obatnya tuh supaya kada haid. Nah hukum-hukumnya ada aja di sini. Kayak apa pakai perban di kepeni penting juga nih lakian. Ini boleh aja memakai perban, memerbanin sisi otong dah. Karena khawatir kalau bina tekana keluar najis ke umpamanya, karena riget kita kain ihram kita. Jadi boleh memakai perban itu ditutupi itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Nah, sisanya kena pian baca di sini kena. Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak umroh haji, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap zikir la ilaha illallah, masuk syurga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah ta'ala. Ala hadhihi niyatu likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudur ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abligh li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minnas salam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.